Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Rafli Indra Kusuma, dan teman saya, Suci Pasca Ramadhani, yang akan menjelaskan mengenai rencana pembangunan jangka panjang nasional dan kesehatan. Saya, Rafli, akan menjelaskan mengenai rencana jangka panjang nasional atau RPJPN. Jadi sebenarnya apa sih RPJPN itu? Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN adalah panduan strategis yang ditetapkan oleh pemerintah negara untuk mengarahkan arah pembangunan nasional dalam jangka panjang, biasanya dalam rentang waktu 20-25 tahun. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional biasanya mencakup sejumlah poin penting yang ditujukan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan agar kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi secara menyeluruh. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Pada tahun 2023 ini, Kementerian PPN atau Bappenas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045 dalam mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045 yang mewujudkan Indonesia sebagai negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Penentuan visi tersebut bergantung pada berbagai faktor, seperti ketahanan sumber daya fundamental Indonesia yang meliputi kependudukan, modal manusia, modal sosial budaya, kekayaan alam, kekuatan maritim, perkembangan megatrend global, dan pencapaian pembangunan yang dicapai pada periode sebelumnya. Adapun misi dalam RPJPN tahun 2025-2045 diantaranya, yang pertama, mewujudkan transformasi sosial, yang kedua, mewujudkan transformasi ekonomi, yang ketiga, mewujudkan transformasi tata kelola, yang keempat, memantapkan supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, yang kelima, memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi, yang keenam, mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, yang ketujuh, mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, dan yang terakhir, mewujudkan kesinambungan pembangunan. Pelaksanaan visi dan misi ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari tahap pertama, yaitu perkuatan fondasi transformasi, yang dilaksanakan pada tahun 2025-2029. Pada tahap ini, pemerintah akan berfokus untuk memenuhi pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, penguatan riset inovasi, dan produktivitas tenaga kerja, serta penguatan lembaga pemerintah dan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. Pada tahap kedua, yaitu akselerasi transformasi, dilaksanakan pada tahun 2030 hingga tahun 2034. Di sini nantinya, pemerintah akan berfokus untuk mempercepat pembangunan SDM secara berkualitas dan inklusif, meningkatkan produktivitas SDM, dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi, kelembagaan yang kolaboratif, SDM ASN sejahtera, proporsional, dan kompeten, parpol yang berintegritas, dan masyarakat yang partisipatif. Selanjutnya, pada tahap ketiga yaitu ekspansi global yang dilaksanakan tahun 2035 hingga tahun 2039. Pemerintah berfokus dalam penguatan daya saing SDM dan keberlanjutan kesejahteraan, economic powerhouse dengan jaringan rantai nilai global dan domestik, serta ekspor yang kokoh, kelembagaan adaptif, SDM ASN kompetitif, parpol transparan dan akuntabel, lembaga tunggal regulasi, dan masyarakat sipil yang mandiri. Pada tahap terakhir, yaitu perwujudan Indonesia Emas, dilaksanakan pada tahun 2040 hingga tahun 2045. Pada tahap ini, telah tercapai manusia Indonesia yang unggul, Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi, regulasi yang adaptif serta taat asas, dan tata kelola yang berintegritas, tangkas, dan kolaboratif. Di masa depan, Indonesia akan menghadapi banyak tantangan domestik yang kompleks. Untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, Indonesia harus mengubah pendekatan pembangunan yang digunakan di masa lalu.
Menggunakan langkah reformasi saja tidak cukup. Perlu langkah-langkah penguatan dengan transformasi di berbagai bidang pembangunan. Transformasi ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif, didorong oleh peningkatan produktivitas yang inklusif dan berkelanjutan. Transformasi tersebut meliputi transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola. Ketiga transformasi ini menjadi kunci penting dalam pembangunan jangka panjang, di mana di antara ketiganya saling terkait dan saling mempengaruhi di dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Selanjutnya adalah bagian kedua di mana kita akan membahas rencana pembangunan jangka panjang kesehatan atau biasa disingkat RPJPK. Apa sih RPJPK itu? RPJPK adalah Rencana Pembangunan Nasional di bidang kesehatan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN dalam bentuk dasar, visi, misi, arah, dan kebutuhan sumber daya pembangunan nasional di bidang kesehatan untuk masa 20 tahun ke depan dalam kurun waktu tertentu seperti 2005 sampai 2025 dan 2025 sampai 2045. RPJPK sendiri memiliki tujuan agar bisa memberikan arahan dan acuan bagi pemerintah, masyarakat, maupun swasta dalam mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan yang sesuai dengan dasar, visi, misi, dan arah pembangunan kesehatan yang telah disepakati. RPJPK memiliki 3 landasan yang terdiri dari landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. RPJPK juga memiliki 4 dasar dalam membangun kesehatan yang berkaitan dengan norma, yaitu perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat. Tujuan dari pembangunan kesehatan menuju Indonesia Sehat 2025 adalah meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan dari RPJPK, maka disusunlah strategi pembangunan kesehatan yang akan ditempuh hingga 2025. Yang pertama, pembangunan nasional berwawasan kesehatan, pembangunan kesehatan yang merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat yang sangat fundamental. Yang kedua, pemberdayaan masyarakat dan daerah yang mengutamakan pentingnya peranan masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Yang ketiga, pengembangan upaya dan pembiayaan kesehatan yang mencakup upaya kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perorangan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau client-oriented dan dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, merata, terjangkau, berjenjang, profesional, dan bermutu. 4. Pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan yang mengupayakan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.